Mulai ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang aplikasi website rekomendasi kuliner khas Palembang. Next. Di sini ada deskripsi singkat proyek. Aplikasi rekomendasi kuliner khas Palembang. Proyek aplikasi rekomendasi kuliner khas Palembang bertujuan untuk membantu pengguna menemukan berbagai pilihan kuliner tradisional asli Kota Palembang. Aplikasi ini memberikan informasi tentang makanan khas Palembang seperti pempek, tekwan, model, tugo, dan makanan lainnya, termasuk informasi lokasi restoran atau tempat penjualan yang direkomendasikan. Next. Manajer proyek ini sendiri adalah Ibu Yeni Rohayati, SSI, MSc. Anggota kelompok akan disebutkan oleh Silvi. Oke, anggota kelompok satu yang pertama ada Riansyah sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Gandhi Mahesa, yang ketiga ada Louis Anderson, yang keempat ada Rizka Safitri, dan yang kelima ada saya sendiri, Silvi Yulia Rahmawati. Di sini ada capaian akhir proyek. Untuk desain, di sini telah 45%. Di dalam desain tersebut ada wireframe sama framework. Dan analisis sudah mencapai 85%. Setelah itu perencanaan sudah sampai 90%. Dan di dalam perencanaan tersebut ada seperti laporan RPP. Next, fitur aplikasi akan dibacakan oleh Gandhi Maisa. Fitur aplikasi yang dapat diselesaikan dan yang belum diselesaikan. Yang pertama ada fitur yang diselesaikan, yaitu ada halaman dashboard utama, register, login, dan search. Terus fitur yang belum diselesaikan ada 5, yaitu yang pertama menu makanan, yang kedua rekomendasi, yang ketiga forget password, yang keempat tampilan admin, dan kelima tampilan tamu. Dari beberapa fitur aplikasi yang sudah diselesaikan adalah fitur-fitur yang ditampilkan pada halaman depan website. Beberapa fitur yang belum diselesaikan yaitu adalah fitur-fitur halaman admin, halaman tamu, bagian kuliner, dan rekomendasi, dan fitur change password. Next. Untuk histori pelaksanaan proyek akan dibacakan oleh Louis. Mic-nya belum dihidupkan. Mic-nya belum dihidupin. Diskon pelaksanaan proyek. Kapan pertama perencanaan proyek? Jika perencanaan proyek dengan mengisikan LPP yang sudah disiapkan. Seluruh anggota bekerja sama untuk merencanakan apa saja yang ingin dibuat di dalam proyek PBL dengan judul web masakan kuliner khas Palembang. Opennya LPP mulai dari tanggal 2 September 2024 selesainya tanggal 11 bulan September tahun 2024. Kalau kakak kedua itu desain. Tiga pengerjaannya, anggota proyek membuat desain voucher di aplikasi Go.io dan membuat desain wireframe di aplikasi Figma.
Anggota berdiskusi untuk menentukan desain yang akan dibuat. Itu punya itu voucherkan wifi mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai tanggal 29 Oktober. Next. Pembagian kerja setiap anggota akan dibacakan oleh Gandhi. Pembagian kerja setiap anggota kelompok. Yang pertama ada Riansa sebagai back-end. Tugasnya yang pertama membuat rating pada kuliner dan komentar. Yang kedua membuat pop-up. Yang ketiga menampilkan data tamu pada admin restoran. Yang keempat membuat wireframe dan kelima membuat deskripsi umum. Yang kedua ada Sylvie sebagai data analis. Tugasnya yang pertama membuat database. Yang kedua membuat dan mengumpulkan data-data seperti foto dan laporan. Yang ketiga membuat deskripsi pada website. Yang keempat membuat laporan RPP. Yang ketiga ada Gandhi, yaitu dengan saya sendiri. Tugasnya sebagai back-end, tugasnya yang pertama membuat CRUD admin, membuat fitur login registrasi, logout, dan sync password. Yang ketiga membantu membuat PowerPoint. Yang keempat membuat reference. Dan yang kelima membuat deskripsi umum. Yang keempat ada Louis sebagai front-end. Tugasnya membuat halaman depan utama website, halaman depan utama website, halaman tamu, home, kuliner, rekomendasi, halaman login, dan register. Yang kedua membuat Figma. Yang ketiga membuat deskripsi umum. Yang terakhir ada Rizka sebagai front-end. Tugasnya pertama membuat halaman admin resto seperti home, data pengguna, rating, dan komen. Dua, membuat halaman admin utama seperti halaman CRUD. Yang ketiga, membuat PowerPoint. Yang keempat, membuat Figma. Dan yang terakhir, membantu mengerjakan divisi laporan RPP. Dan masalah dan kendala akan dibacakan oleh Rizka. Selama proses pengerjaannya, tentu saja terdapat masalah dan kendala yang kami hadapi. Yang pertama, kurangnya waktu untuk mendiskusikan tentang pembuatan website yang menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Lalu dua, kurangnya pemahaman tentang pembuatan website dan bahasa pemrograman. Hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan proyek selanjutnya, yang pertama, membuat jadwal pertemuan yang teratur untuk berdiskusi. Lalu yang kedua, mencari tahu lebih banyak tentang cara membuat website dan mempelajari lebih dalam bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya ada refleksi kelompok. Selama proses pengerjaan, kelompok kami menghadapi beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan tadi, dan beberapa refleksi dari tim terkait dalam proyek ini. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu menjadi tantangan bagi kami karena beberapa fitur yang direncanakan terpaksa diundur terlebih dahulu karena kurangnya waktu untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua, pemahaman tentang pembuatan website dan bahasa pemrograman. Kurangnya pemahaman tersebut membuat menjadi kendala dalam pengerjaan proyek yang menyebabkan keterlambatan pada pengerjaan proyek. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan mempelajari atau mencari tahu lebih banyak tentang pembuatan website dan bahasa pemrograman. Hal tersebut dapat diatasi. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.